pada pagi ini. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, silakan satu orang pimpin doanya dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan satu orang. Rehan, boleh dipimpin dulu teman-teman yang berdoa. Di sini aja, di sini aja. Sudah mulai pelajaran PPKN, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, itulah sebagai doa pembuka kita dalam setiap langkah kita melaksanakan aktivitas. Karena kita belajar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi untuk mata pelajaran PPKN nanti akan kita jelaskan. Silakan dibuka dulu buku paketnya. Boleh dibuka buku paketnya di halaman 33. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada yang terhadir? Ada hadir semua ya? Ya, mudah-mudahan yang hadir hari ini itu dalam keadaan sehat semua, sehingga dalam proses belajar mengajarnya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, sekarang silakan dibuka buku paketnya di halaman 33. Nah, sebelumnya itu kita sudah melaksanakan pembelajaran sebelumnya. Apa yang kita pelajari minggu yang kemarin? Tentang norma dan punya aturan nggak di rumah? Punya aturan nggak di sekolah? Apa peraturannya? Sebelum kita masuk ke materi ya, apa pembahasan yang biasanya di rumah kalian dapatkan dari orang tua kalian? Punya aturan nggak di rumah? Apa aturannya kalau di rumah? Hah? Nggak boleh pulang lambat. Nggak boleh pulang terlambat. Apa lagi? Nggak boleh bergadang. Nggak boleh main HP terus-terusan. Kalau di sekolah punya aturan nggak? Apa aturannya kalau di sekolah? Jangan ngerokok. Membuang sampah pada tempatnya, karena setiap kelas memiliki tempat pembuangan sampah. Apa lagi? Peraturan sekolah. Tidak boleh merokok, sangat fatal ya. Apa lagi peraturan? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Untuk menghindari itu apa yang kalian lakukan di sekolah? Apa? Yaitu menaati aturan yang ada di sekolah. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan PPKN hari ini. Sekarang diperhatikan juga buku paketnya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah norma dan keadilan. Tadi sudah dijawab beberapa siswa. Ada aturan setiap kegiatan di rumah ataupun di sekolah harus ada aturannya. Nanti akan kita bahas. Sekarang diperhatikan dulu ya. Nah, norma dalam kehidupan masyarakat. Apa itu norma? Rehan, apa itu norma, Rehan? Norma adalah peraturan. Norma adalah peraturan. Apa lagi norma yang lain? Norma adalah atau merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia dalam bermasyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh orang di dalam masyarakat. Kenapa sifat norma mengikat? Karena apa? Karena harus dipatuhi. Seandainya tidak dipatuhi seperti apa? Kacau. Maka kan kacaunya seperti apa? Kacaunya seperti apa? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Seiring adanya aturan, seandainya dalam suatu rumah ada aturan, apa yang terjadi di dalam rumah? Tentram, aman, teratur. Nah, seiring tidak adanya aturan, maka akan kacau. Begitu juga di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Karena sifat dari norma tadi adalah mengikuti aturan agar teratur ataupun terarah. Sekarang
Sekarang Ibu lanjutkan, nanti akan ada tugas. Aturan norma. Ada berapa aturan norma? Ada 2, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Apa perbedaan dari keduanya? Satu orang, ayo. Apa? Aturan tertulis yang biasanya dirumuskan khususnya secara bersama-sama oleh beberapa contoh. Contohnya yaitu peraturan sekolah. Apa contohnya peraturan sekolah yang tertulis? Misalkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang lain? Tidak boleh merokok. Yang lain apa lagi? Tidak boleh membuli. Apalagi yang lain? Tadi jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Apa lagi? Harus disiplin. Itu yang tertulisnya. Misalkan memakai baju seragam sesuai dengan hak. Apabila melanggar maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Yang kedua yaitu aturan yang tidak tertulis, yaitu kalau dirumuskan secara khusus melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Contohnya tetangga sedang ada acara hajat. Nah, itu perbedaan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu biasanya kalau di lingkungan sekolah seperti apa contohnya? Misalkan seperti apa? Kalau yang tidak tertulis, misalkan terlambat saat sekolah, maka mendapatkan sanksinya langsung diberi ke yang melanggar aturan tersebut. Bisa dipahami ya untuk perbedaan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Sekarang Ibu lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu? Sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini tadi kita membahas tentang norma. Norma tadi apa? Yaitu aturan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah secara umum norma dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada berapa jenis? 4 jenis. Apa saja 4 jenisnya? Norma agama. Di situ norma kesopanan dan norma. Iya, nanti akan kita bahas satu persatu dari macam-macam normanya. Yang pertama yaitu norma. Apa norma agama? Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma ini bersifat perintah dan larang. Apa saja contoh dari norma agama? Apa? Hah? Salah satunya tidak boleh berbuat dosa. Yang lain, tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Yang lain apa lagi contohnya? Tidak boleh membeda-bedakan agama. Karena semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika apa? Apa semboyan dari? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda budayanya, tapi tetap harus saling menghargai. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah dari hati nurani manusia. Norma ini selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan kata-kata hati. Seperti apa? Tidak boleh mencuri. Apalagi? Saling tolong menolong. Contoh misalkan tidak boleh mencuri karena kita dalam norma kesusilaan ini yang berasal dari hati kita sendiri. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya mana yang positif. Positif itu hal yang apa? Hal yang baik. Kalau negatif? Hal yang buruk. Kita bisa membedakan dari hati kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa dipahami ya? Lanjutkan. Itu yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan bersumber
Norma kesopanan berasal dari hubungan yang terjadi antar manusia kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Seperti apa contohnya? Kalau di rumah seperti apa norma kesopanannya? Kalau di rumah seperti apa? Kalau mengetok pintu ke tempat temannya seperti apa? Yaitu mengucap salam. Jangan teriak-teriak memanggil teman di tengah jalan. Ada aturannya, ada kesopanannya. Apalagi contoh ya norma kesopanan kalau di beradab saat lewat orang yang lebih tua atau membongkok dulu. Seperti apa contohnya? Contoh sini. Kalau ini kan orang tua nih, misalkan ibu nih, ibu kalian di rumah seperti apa kalau lewatnya? Nah seperti itu ya. Jadi ada tata keramanya, ada sopan santunnya saat lewat. Boleh duduk. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk temannya. Udah, contoh dari norma kesopanan dulu, belum habis kita. Saat makan ada aturannya nggak di rumah? Ada. Seperti apa? Baca doa. Baca doa terlebih dahulu. Cuci tangan. Nah itu salah satu bentuk dari kita keseharian kita dalam kesopanan di rumah. Kalau di sekolah seperti apa norma kesopanannya? Hormat kepada guru. Hormat terhadap guru. Habis itu tidak hanya guru. Dan siapa lagi kita hormat? Orang tua. Kalau di lingkungan sekolah dengan teman, tidak boleh bertengkar dengan teman, harus berbicara yang sopan. Karena kita hidup ini tidak hanya di lingkungan keluarga saja, tetapi kita hidup di lingkungan sosial ataupun di masyarakat. Yang keempat yaitu norma hukum. Apa norma hukum? Norma hukum norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Sifat dari norma hukum adalah sifatnya tegas dan memaksa. Kenapa sifat hukum adalah memaksa? Karena tidak ingin. Kenapa sifat hukum memaksa? Kan tadi ada aturan, harus ditaati. Nah, kaitannya dengan norma hukum bersifat tegas dan memaksa itu seperti apa? Pembayaran denda apabila melanggar akan mendapatkan denda atau sanksi. Yang lain, pendapat yang lain apa? Kenapa sifat dari norma hukum itu sifatnya tegas dan memaksa? Akan mendisiplinkan masyarakat. Akan mendisiplinkan masyarakat. Ini adanya hukum. Kenapa sifat hukum itu tegas dan memaksa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang dia perbuat. Pelanggaran dari norma hukum mendapatkan berupa sanksi, berupa hukuman atau denda. Misalkan di rumah melanggar kesalahan, misalkan terlambat pulang saat mengerjakan PR, apa yang didapatkan saat pulang ke rumah? Dimarahi siapa? Dimarahi. Apa sanksi yang didapatkan saat habis dimarahi? Marah, pasti tidak diboleh lagi jalan, ya. Apa lagi di situ? Contoh lain. HP disita karena sudah melanggar apa yang diharapkan oleh orang tua. Artinya apa di sini? Kita harus bisa menaati peraturan. Kalau di sekolah pun seperti itu. Begitu juga dengan di lingkungan masyarakatnya. Bisa dipahami ya? Kenapa harus ada aturan? Kenapa harus ada aturan? Karena harus ditaati. Apabila tidak menaati maka akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Bu, kenapa Bu harus ada aturan? Kenapa Bu kami ini harus taat terhadap aturan? Karena tadi harus ada hukum. Sifat dari hukum tadi apa? Sifat dari hukum. Sifat dari hukum tadi apa? Tegas dan memaksa. Kenapa harus tegas dan memaksa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka
juga harus ditanggungjawabkan atau ditaati. Begitu juga dengan peraturan yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Bisa dipahami ya? Nah, ini apa bacaannya? Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Untuk satu kali. Cukup, nanti lagi kita lanjutkan. Ya, sekarang akan Ibu lanjutkan di tugas kelompok. Tugas kelompok sudah di kelompoknya masing-masing. Sudah ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang perwakilan kelompoknya dulu maju ke depan ya. Satu orang aja, ya. Satu orang perwakilan dari kelompoknya. Yang dua kelompok maju, sini langsung. Ya boleh langsung buka. Ya. Ini yang kelompok belakang. Ya, kalau tidak salah. Nah, nanti akan kita lanjutkan tugas kelompoknya. Silakan kembali. Ya, sudah di kelompoknya ya. Nah, tadi ada perwakilan kelas sudah Ibu bagikan sesuai dengan norma yang ada. Ada berapa norma tadi? Ada dapat kelompok norma kesopanan. Mana norma kesopanan ya? Norma kesusilaan, norma kesopanan. Mana norma kesopanan? Yang dapat norma kesopanan? Ya, norma agama dan norma hukum. Ya, nanti sudah dapat ya masing-masing perwakilan dari normanya. Nah, ini silakan nanti diambil ada tugas LKPD-nya. LKPD ini di sini ditulis nama kelompoknya. Dibaca ya nama kelompoknya. Di sini materinya. Nah, di sini tugas aktivitas kalian. Sekarang diperhatikan dulu. Tugas aktivitasnya ikuti apa yang diminta oleh soalnya, ya. Jadi diminta di sini sesuai dengan norma yang kalian ambil perwakilan kelompoknya tadi, ya. Paham ya? Paham. Jadi ini ada lem sudah Ibu siapkan sama dengan gunting. Jadi masing-masing kelompok nanti dapat LKPD, lem sama dengan guntingnya. Ya, silakan diambil dulu perwakilan kelompoknya. Norma kesopanan, ini norma kesopanan, norma kesusilaan. Mana norma kesusilaan? Norma kesusilaan. Norma agama. Norma hukum. Ya, sudah dapat semua ya? Kelompok apa tadi? Sesuai dengan ditulis normanya aja. Sesuai dengan di kelompoknya ini ada di sini nama kelompok. Ditulis norma kelompoknya. Norma apa tadi? Ya, berarti di sininya ditulis norma kesusilaan ya. Nah, soalnya aktivitasnya ya diperhatikan dulu. Soal aktivitasnya ini sesuai dengan norma yang kalian dapatkan di kelompok tadi. Misalkan norma kesopanan berarti menjawabnya tentang norma kesopanan. Misalkan norma hukum berarti menjawabnya tentang masalah norma hukum. Paham ya? Ya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan. Boleh ke sini.
Macam-macam norma ada berapa tadi? Sanksi pelanggaran norma agamanya apa? Ya, nih dia masing-masing bagaimana ada aturan tadi. Macam norma itu ada berapa? Ya, sanksi pelanggaran norma apa tadi? Untuk LKPD-nya sudah dijawab? Sudah. Silakan dikumpulkan satu orang perwakilan dari kelompoknya dikumpulkan ke ini. Sudah selesai. Ini kelompok norma hukum. Norma kesopanan. Mana yang kelompoknya lagi? Norma apa? Norma agama. Satu lagi. Ya. Ini norma kesusilaan ya. Jadi sudah selesai ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Ya, sekarang diperhatikan. Dari LKPD tadi apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran norma dan keadilan ini? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada pagi ini? Ya, Sandy, ya, silakan. Apa kesimpulan dari materi yang kalian dapatkan dari norma dan keadilan ini? Norma sangat penting karena setiap orang membutuhkan petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Ya, norma sangat penting diperlukan karena mengatur suatu kita menjalankan kehidupan. Dari sini kita simpulkan bahwa kesimpulan dari norma dalam kehidupan bermasyarakat ini, semua norma yang kita ketahui bertujuan agar kita selalu bersikap baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Artinya kita taat terhadap aturan. Ya, jadi Ibu minta semua peserta didik agar bisa belajar lebih giat, agar bisa mengulang materi setelah pulang ke rumah nanti, bisa merefleksikan pembelajarannya di rumah. Minggu depan akan kita lanjutkan ke materi dalam mata pelajaran PPKN. Minggu depan akan Ibu tanya refleksi untuk materi pembelajaran kita minggu ini ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam mata pelajaran PPKN